Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ulum wal asrar fi qulubil arifin dalilan wa burhanan bi izzatillah wa qudratillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Baiklah jamaah Ustadz Katolik dimanapun berada, kita lanjut pembacaan kitab Iqazul Himam Sarah Hikam. Qalam bisana dimutasil ila mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'timadu ala syai'i Al-i'timadu ala syai'i. Al-i'timadu bersandar ala syai'i atas sesuatu. Wa huwa yaitu al-isnadu alai bersandar alai atasnya. Wa rukunu ilai cenderung ilai kepadanya. Jadi i'timad ala syai' itu menyandarkan kepada sesuatu. I'timad ala menyandarkan kepada sesuatu. Wastinad alaih, sandaran sama istinad, i'timad sama, menyandarkan kepadanya, kepada sesuatu. Dan rukun itu condong kepadanya. Misalnya menyandarkan amal sholat, amal haji, amal puasa, wirid, amal zuhir. Wal amalu adapun amal harokatul jismi. Amal itu harokatul jismi. Harokah itu artinya gerakan badan. Wal qalbi dan hati, harokatul jismi wa qalbi. Jadi yang disebut amal itu adalah gerakan jasad, gerakan badan, wa qalbi dan hati. Fa in taharraqa bima yuwaffiqu syari'ata sumiya ta'atan. Maka jika taharraqa bergerak jasad dan qalbu tadi, amal tadi, bima yuwafiku, si amal tadi bergeraknya itu bima yuwafiku, sesuatu yang yuwafik, sesuai, sepakat. Wafaqa yuwafiku, sepakat, sesuai apa? Asyariat, syariat itu aturan Allah, aturan Rasulullah. Sumia dinamakan ta'atan, taat. Dinamakan taat. Jadi kalau amal yang bergerak, amal itu sesuai dengan syariat, itu namanya ta'atan, taat. Wa in taharraqa bima yukhallifu syari'ata, dan jika
si amal tadi itu bergerak bima yukhalifu, bima dengan sesuatu, yukhalifu menyalahi, asyari'ata syariat, sumiya dinamakan maksiatan, namanya maksiat. Jadi Syekh Ibnu Athaillah dalam bait hikam yang pertama, min alamatil i'timad, sebagian tanda seseorang itu menyandarkan kepada amal perbuatannya, amal zohir, puasa, haji, wirid. Itu menyebabkan ketika tidak kesesuaian harapannya, kata Ibnu Athaillah, akan berkurang namanya roja. Roja itu harapan kepada Allah, di mana seseorang itu ketika melakukan amal sholat, amal puasa, amal lain-lainnya, harapannya masuk surga, harapannya jauh dari azab neraka. Tiba-tiba orang tadi tergelincir dalam melakukan dosa. Jadi harapan besarnya dia pengen masuk surga, harapan besarnya dia pengen wiridannya itu usul kepada mukasyafah, karena ada tergelincir melakukan dosa, akhirnya tertanamlah di hati dan pikirannya kurang harapannya, nuksonuro roja. Padahal mah ketika dia beramal zohir atau wirid dan lain-lainnya, sekalipun ada ketergelinciran dalam perjalanannya, itu nggak usah kurang harapannya, terus berjalan. Nah itu menurut Ibnu Athaillah kemarin. Nah, penjelasan Iqadul Imam, jadi iktimadu ala syai'. Ada orang sangat menyandarkan, bersandar kepada sesuatu tadi, bahkan cenderung ada sesuatu tadi. Dia memiliki suatu akidah, suatu keyakinan bahwa dengan sholat itu dia bisa masuk surga. Dengan wirid itu dia bisa mukasyafah, bisa terbuka hijab mukasyafahnya. Ternyata ada tergelincir tadi. Makanya amal itu, kata dalam kitab Iqadul Himam, karya dari Syekh Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad Al-Jibah, jadi yang disebut amal itu gerakan jasad. Gerakan jasad kita dibarengi dengan gerakan hati. Jasad kita bergerak, hati kita pun bergerak. Nah, ketika amal itu sesuai dengan syariat, maka amal tadi dinamakan taat, ketaatan kepada Allah. Orang sholat, gerakan badan, hatinya juga bergerak, niat. Nah, itu sesuai dengan syariat, dengan tuntunan, dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka hasil yang dihasilkan seseorang tadi itu namanya taatan, ketaatan. Tapi kalau amal tadi bergeraknya menyalahi syariat, aturan Allah dan Rasulnya, maka hasil daripada yang dilakukan oleh seseorang, amal tadi, gerakan jasad dan hati tadi, namanya maksiat. Jadi maksiat itu gerakan badan dan kolbu atau disebut amal tadi tidak sesuai, menyalahi syariat, namanya maksiat. Nah, itu penjelasan dari kitab Iqadul Himam, karya dari Arifubillah Ahmad bin Muhammad Al-Ajibah. Wal amalu inda ahlil fani ala salasati aksamin. Wal amalu, dan amal-amal, inda ahli fan. Inda ahli fan itu ahli seni, ahli ilmu. Ala salasati aksamin itu terbagi 3 bagian. Pertama, amalu syariat. Ada yang disebut amal syariat, perbuatan
perbuatan tadi dianggap amal-amal syariat. Wa amalu torekoh ada disebut amal torekoh. Yang ketiga wa amalul hakikat. Yang ketiga ada disebut amal hakikat. Jadi menurut ahli seni ilmu, ya, fan itu ilmu, disiplin ilmu, bahwa amal menurut indah ahli fan terbagi tiga: amal syariat, amal torekoh, amal hakikat. Amal syariat itu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, ya, sesuai dengan syariat tadi. Amal tadi sesuai dengan syariat, makanya disebut ketaatan atau amal zohir. Kalau amal toreko disebut amal yang notabene dilakukan oleh kolbu hati. Kalau hakikat itu amal yang dilakukan oleh ruh. Atau hakikat itu masalah ruh, kalau toreko masalah kolbu. Autakulu atau kau katakan amalu Islam atau disebut amal syariat itu bisa dikatakan amal Islam. Wa amalu toreko, dan amal toreko itu bisa disebut juga wa amalul iman, amal iman. Wal hakikat itu disebut wa amalul ihsan, namanya amalul ihsan. Autakulu atau kamu katakan amalul ibadah. Jadi amal syariat atau amal Islam bisa kita katakan namanya amalul ibadah. Amal ibadah yaitu ibadah zohir. Wa amalul toreko atau amal Islam bisa disebut juga wa amalul ubudiyah. Toreko. Jadi toreko itu amalul ubudiyah. Kalau hakikat, amal hakikat atau amalul ihsan disebut wa amalul abudah. Abudah itu artinya hurriyah, bebas. Autakulu atau kamu katakan amalu ahli bidayah. Amal syariat, amal Islam bisa dikatakan amalu ahli bidayah, perbuatan ahli bidayah, pemula, orang-orang pemula. Amal torekoh, amal iman itu bisa disebut amalu ahlil wasti, amal orang yang tengah-tengah. Wa amalu nihayah atau disebut amalu hakikat, amalu ihsan bisa disebut amalul ahli nihayah. Ini beberapa pembagian tentang amal, bahwa amal itu secara garis besarnya menurut ahli amal syariat, amal toreko, amal hakikat. Dan mudah-mudahan pembacaan kitab singkat ini memberikan manfaat. Bisa kita teruskan lagi. Itu pendapat daripada dalam kitab Iqdul Himam pada pengajian penjelasan tentang min alamatil itimadu alaman usulnya indah hujjah. Ini adalah penjabaran yang dijabarkan oleh kitab Iqdul Himam Sarah Hikam oleh Arifubillah Ahmad bin Muhammad bin Ajib al-Hasani. Nah ini baru tentang istilah-istilah. Jadi yang harus diingat itu ada amal syariat, amal torekoh, amal hakikat. Amal torekoh itu amal yang berhubungan dengan kolbu. Dan amal torekoh itu harus ada digurukan. Disebut ditalkin bait zikir, yang hatinya dibuka oleh seorang mursyid. Amal syariat itu amal raga yang dilakukan oleh raga manusia. Jasad itu ilmunya ilmu fikih. Yang amal torekoh ilmunya ilmu tasawuf. Nah, jadi ada titik yang kita harus sesuai dengan yang kita pelajari, ada amal torekoh. Nah torekoh itu harus ditalkin bayat zikir kepada syekh mursyid atau wali mursyid. Torekoh tanpa ada talkin bayat zikir di hadapan guru mursyid itu namanya torekoh-torekohan. Maka amal torekoh tadi nanti ada zikir jahar, zikir hofi, zikir siri, semua itu memang harus digurukan.
Kalau di sini baru ilmu pengetahuan. Jadi orang untuk bisa nyampe ke amal toreko, dia harus berguru mursyid yang bersilsilah. Yang bersilsilah dia kepada gurunya. Itu guru-guru ke guru-guru sampai Rasulullah, dari guru mursyidnya sampai silsilahnya dari ke Sabul Qadir sampai Rasulullah. Jadi itu amal toreko. Jadi toreko itu harus ada talqin beaz zikir. Kenapa harus ada talqin dan zikir? Disitulah tujuan talqin. Seperti Nabi Muhammad mengajarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat thayyibah kepada para sahabat tabi'in, yaitu tasfiyatul qulub, tazkiyatun nufus, dan untuk usul ibadah kepada Allah. Maka Nabi Muhammad kebiasaannya untuk membersihkan hati, membersihkan nafsu itu dengan ditalkin, menalkin, mengajarkan, menuntun kalimat thayyibah. Jadi talqin itu ada ajarannya yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, orang yang talqin itu orang gimana? Orang yang masih hidup, lakinu mau takum bi qauli la ilaha illallah, tuntunlah calon mati dengan kalimat la ilaha illallah. Karena orang belum ditalqin, ruhnya belum hidup. Ketika orang belum ditalqin, berarti ketika dia melakukan amal sholat, amal haji, amal puasa, dia baru syariat, disebutnya amal syariat. Ketika dia sudah ditalqin, dihidupkan hatinya, maka dia naik tingkat yang disebut amal toreko. Amal toreko itu urusannya hati. Dia bukan raganya doang yang ibadah, tapi kolbunya. Kalau hakikat itu ruhnya. Tapi semua itu memang harus punya pembimbing, namanya Syekh Mursyid Walia Mursyid. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Ustaz Jaka Thorik di pagi hari ini dalam pembacaan kitab Iqdul Himam, dan dikaitkan dengan ajaran yang kita jalani, yaitu Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman Mursyid yang 38. Mudah-mudahan berkah dan istiqomah, jangan goyah, jangan mundur, terus perjalanan ini. Ketika masih ada di dunia, jasad kita hidup, jasad kita syariat, nanti ruh kita itulah yang disebut Thariqah. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.